Oke Pak Anthony, gimana nih Pak Anthony market di tahun 2021 ini? Sebelum kita nanti juga akan belajar tentang gimana sih caranya fund manager mengelola dana untuk berinvestasi. Baik, saya sih ya tadi juga sudah diskusi dengan teman-teman investasi di Trimegah Aset. Intinya pada tahun 2021 sih kita bullish ya, Ellen. Ada beberapa hal yang nanti saya sampaikan kenapa kita sebagai fund manager melihat 2021 cukup bullish. Ada beberapa faktor ya, mungkin 3 hal yang saya highlight yang major. Yang pertama kan memang di Amerika tahun lalu di akhir tahun kita nggak tahu mesti bergembira atau bersedih hati ya tapi Joe Biden menang untuk pemilu di Amerika, sehingga ya intinya Demokrat akan menang dan ada kemungkinan Demokrat akan berhasil mengontrol DPR-nya gitu ya istilahnya. Nah itu malah lebih bullish lagi gitu ya. Intinya kalau Joe Biden yang menang dengan pemerintahan Demokrat, US dollar itu cenderung melemah. Nah kalau dalam era ketika US dollar cenderung melemah, biasanya emerging market secara historis ya, secara empirical dan juga dibuktikan di in the past itu korelasinya sangat tinggi. Biasanya emerging market itu doing very well, dan Indonesia termasuk salah satu emerging market gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin kita bisa lihat bahwa vaksin akan didistribusikan soon ya, kuartal pertama, kuartal kedua kita sudah lihat schedule-nya, dan kemarin juga diupdate oleh Pak Menteri Kesehatan bahwa ya, pemerintah berusaha keras untuk mendistribusikan vaksin ini, tentu saja dengan urutan-urutan dari orang-orang tenaga kesehatan dulu yang lebih penting, dan selanjutnya. Nah, distribusi vaksin yang efektif menurut kami tentu saja akan kembali menggerakkan roda perekonomian kita di Indonesia dan dimanapun juga ya. By the way, vaksin juga tentu saja di seluruh dunia mulai dijalankan. Namun yang paling terakhir yang lebih penting yang kami lihat adalah Omnibus Law. Mungkin kita sebagai pemain pasar kadang Omnibus Law sempat kencang beritanya, kemudian kita seolah-olah ya nice gitu, kemudian kita fokus ke fiskal dan sebagainya gitu ya. Tapi menurut saya Omnibus Law ini sangat-sangat penting because it's a game changer ya, Omnibus Law ini untuk ekonomi kita selama 3-5 tahun ke depan ya, bukan hanya tahun ini ya. Kalau Omnibus Law it's a big game changer. It's a great thing that yang Pak Jokowi lakukan dengan kabinetnya. Mudah-mudahan semua berjalan mulus. Tentu saja sekarang masih ada yang menuntut ya untuk tentang law, tidak setuju dengan Omnibus Law tersebut. Tapi intinya sih Omnibus Law akan menjadi big game changer buat kita, sehingga roda perekonomian kita bisa berjalan lebih lurus. Nah, segala infrastruktur dan sebagainya mestinya berjalan dengan lancar. Jadi it's a big game changer. Selain itu tentu saja banyak seperti fiscal policy kita masih kencang, monetary policy kita juga masih easing ya. Sejalan dengan monetary easing di seluruh dunia sih sebenarnya. Maka dari itu semua ini is like all the stars are aligned, Ellen. Jadi tahun ini 2021 mestinya bagus ya buat market kita. Oke, menarik banget ya teman-teman semuanya. Jadi tahun 2021 masih positif outlook-nya ya buat teman-teman yang galau dengan akhir 2020 kemarin dan hari ini sempat marketnya fluktuasi lumayan ya. Teman-teman, jadi kalau saya perhatikan sih koreksi dalam yang terjadi itu bisa jadi kesempatan buat teman-teman semuanya yang belum punya saham buat investasi jangka panjang ya, karena kesempatan kemarin datang di Maret terus kelewat, kemudian di September, Oktober, kemudian mungkin ada yang kelewat dikit-dikit. Jadi kalau sekarang dikasih diskon, teman-teman yang belum punya saham buat investasi ya ada beberapa yang masih menarik menurut saya. Ada perbankan yaitu BCA, BMRI, BBRI, BNI, kemudian SNGR dan ASPI, itu saya suka gitu. Nah, kalau bicara tentang perekonomian sendiri, ini Pak Anthony ngelihatnya kalau indikator perekonomian sendiri ini gimana Pak sekarang? Kayaknya kan PMI sudah mulai membaik lagi ya di Desember kemarin. Betul sekali, Ellen. Tentu saja ya ekonomi kita kan baru saja terhantam,
this pandemic situation sih menurut saya bermain di pasar sudah mungkin 20 tahun lebih ya Ellen. Jadi sempat merasakan Asian Financial Crisis juga. Kalau dibandingkan dengan bapak-bapak yang lebih senior, mungkin saya masih cenderung masih junior juga. Tapi dari semua krisis yang saya pernah lihat sih, pandemi ini cukup parah, Ellen. Cukup parah. Jadi and yang terparah itu none of us, the market operator maupun di roda pemerintahan juga mungkin tidak berpengalaman ya dengan krisis pandemi sekelas ini gitu. This is something that pandemi ini kan terakhir terjadi dan yang impact sangat besar di 1920s ya, 1920-an. Jadi a lot of us don't know how to deal with this gitu kan. Jadi ekonomi shutdown dan sebagainya, PSBB diperketat. Waktu itu sempat ketat lagi di bulan Oktober, tapi sekarang sudah berlalu. Maka kemudian yang Ellen sebutkan PMI rebound is natural gitu menurut saya, and it will continue gitu karena dalam keadaan seolah-olah kita semua tercekik ya, tiba-tiba sekarang bisa bernapas dengan lebih lancar. Tentu saja variabel-variabel PMI dan sales dan sebagainya tentu akan cenderung terus naik ya beberapa bulan ke depan. Kalaupun ada pelemahan-pelemahan lagi, it's just noise menurut saya. Yang jelas fundamentally everything will go back to normal eventually ya. Endgame-nya sih itu. Kalau kita lihat ingat-ingat film Avengers gitu ya, Endgame. The Endgame is vaksin akan distribusikan widely dan effectively. Tinggal kita sabar apa enggak nunggunya, gitu kan. When that happens, ya of course roda ekonomi kita akan kembali normal. Oke. Kalau saya perhatikan nih Pak, correct me if I wrong ya Pak ya, kondisi perekonomian kan ini memang lebih buruk dibandingkan tahun 2008 secara kenyataan gitu. Dan mungkin dibandingkan 98, perekonomian saat ini di 2020 bukan saat ini. 2020 kuartal 2 kemarin terutama itu sangat terkontraksi. Tapi yang menarik adalah recovery di pasar sahamnya itu kali ini sangat cepat sekali, jauh lebih cepat dibandingkan tahun 2008. Jadi memang pasar saham memang forward looking. Waktu itu bulan Maret V-shape recovery karena stimulus yang besar dan kemudian kebijakan fiskal, kebijakan moneter itu ya. Nah kalau Bapak ngelihat sendiri nih ya, pertumbuhan sampai akhir tahun 2021 itu menurut Bapak apakah ini terlalu cepat atau enggak? Memang sampai akhir 2020 kemarin apakah pertumbuhan dari IHSG dan saham-saham ini apakah terlalu cepat atau enggak? Memang 2021 arahnya masih akan naik, masih akan menguat. Nah, apakah akan ada terjadi profit taking yang lumayan dalam gitu? Mungkin di Januari atau Februari atau Maret ini? Yeah, that's a very good question sih, Ellen. Let's take back pertanyaan kamu pertama kali kan ke 2008 ya. Ketika 2008 saya ingat because saya waktu itu masih di Singapura. Saya trading Asian market waktu itu. Jadi kalau 2008 itu memang ketika saya melihat market Indonesia, sebenarnya secara ekonomi, real ekonomi kita tidak terlalu terpuruk ya 2008 karena waktu itu kan is a banking crisis di mana Indonesia banking sistemnya itu relatif masih terisolasi lah ya. Mungkin dari satu sisi not good, tapi on the other hand it's a blessing, suatu berkat gitu ya, bahwa misalnya Bank Mandiri belum meminjamkan besar-besaran misalnya ke perusahaan Malaysia, perusahaan Singapura, perusahaan Filipina dan sebagainya. Jadi kita masih cenderung fokus ke domestic economy. Dulu kita untuk forex market juga kita belum terlalu cenderung ya rupiah saja dengan beberapa ini. Sedangkan kalau banking crisis itu waktu itu hit banking yang luar biasa leverage seperti Deutsche Bank bisa 30-40 kali bukunya gitu leverage-nya. Dan mereka tangannya tuh kemana-mana gitu ya. So that's really bad. Waktu itu banking crisis itu benar-benar shut down the banking system globally. Tapi kita terberkati karena Indonesia waktu itu cukup terisolasi bankingnya, malah kita fokus ke ekonomi kita yang cenderung cukup sehat lah ya pada saat itu. Jadi secara real ekonomi sebenarnya tidak tersentuh kita. Makanya marketnya juga rebound cepat. Nah kalau pertanyaan Ellen tadi kenapa kali ini market kita rebound dengan cepat, saya bilang itu natural aja. Malah saya sebenarnya bilang Indonesia ini termasuk kurang cepat reboundnya kalau menurut pendapat saya. Mungkin karena ada something yang fundamentally a little bit heavy
kita terhit lebih heavy kali ini dibandingkan 2008. 2008 ekonomi kita sama sekali nggak terhit. Marketnya memang kalau menurut saya kurang cepat reboundnya. Dibandingkan dengan contoh misalnya Nasdaq, coba lihat, look at Nasdaq. Nasdaq udah busted the all time high kan, udah kemana-mana mereka. Kita belum kan, market kita belum. Jadi so that's why kalau kamu nanya misalnya apakah ada downside, ya sure there's downside, tapi kalau saya sih lihat sebagai perusahaan manajemen investasi, kita lihat end game-nya. End game-nya adalah kita bullish untuk tahun 2021 dan juga ke 2022. Ujungnya udah ketahuan di mana kan. Tinggal if we want to be, kalau kita mau play cute, ya play cute meaning kita mau trade every single wiggle in the market, ya bisa aja gitu loh, bisa aja ada koreksi. I don't know, saya bukan Tuhan gitu. Cuman kalau menurut saya end game ketahuan ya kita beli lagi gitu. Oke, istilahnya menarik, play cute ya. Oke.